ukra'u. Ra'aitu rijala akla'a marartu birijali ukra'i. Ja'atil Fatimatul Aqilatu ra'aitul Fatimatul Aqilati marartu bil Fatimatul Aqilati. Wa yaqulu bima'atil sanadi alladhi lam yatahammal dhamir al-man'udi. Ja'a rajulul karim wa abuhu wa rajulanul karim abuhuma wa rajulul karim abuhum wa rijalul karimatu ummuhum wa rajulani karimatu ummuhuma wa rijalul karimatu ummuhum wal mar'atul karimatu abuha wal mar'atanul karimati abuhuma wa nisa'al karimu abuhunna wal mar'atu karimu ummuha wal mar'atani karimatu ummuhuma wa nisa'ul karimatu ummuhunna. Al-ma'rifatu wal nakiratu. Al-ma'rifatu ismun al-mu'allimin ka umara al-dimashqa wa anta. Al-nakiratu ismun dalla ala ghairi mu'allimin qaribin kitabin wa madinatin. Wal ma'arifu sab'atu anwa'i ad-dhamiru wal 'alamu wal ismu al-isyarati wal ismu mawsul wal ismul muqtarinu bil alf wal mudhafu ila ma'rifati wal munada al mansubu bin nida. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala ad-dhamiri wal 'alami wa ismul isyarati wal ismul mawsuli wa ilaika al-kalami 'ala muqtarani bil alf wal mudhafu ila ma'rifati wal munada al mansubu bin nida. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan lanjutan dari presentasi teman-teman saya, yaitu tentang na'at wa nakira wal ma'rifah. Jadi apa itu na'at? Na'at adalah wa yusamma sifatan aidon, bisa juga disebut sifat. Penjelasannya ma yudhakaru ba'da ismin lil bayanin ba'da akhirih, yaitu na'at adalah sesuatu yang jatuh sesudah kalimat isim untuk menjelaskan sebagian tingkah atau keadaan sesuatu yang bersambung dengan isim itu. Contohnya itu seperti ja'at tilmidu al-mustahidu. Ja'at telah datang siapa at-tilmidu, seorang murid al-mustahidu yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini ja'at ini jadi kalimat fi'il. Nah, setiap fi'il itu membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Yaitu at-tilmidu. Siapa? Nah, al-tilmidu yaitu murid. Nah, al-mustahidu ini jadi na'at atau sifat, yaitu menyifati si murid ini. Jadi telah datang siapa at-tilmidu al-mustahidu, murid yang bersungguh-sungguh. Jadi ini sifat, ini mausuf yang disifati, ini sifat, atau ini man'ut, atau ini na'at. Nah, atau dalam jurumnya biasanya na'at itu tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tanwihi, mengikuti man'utnya di dalam semua keadaan. Ketika man'utnya rofa, dia rofa, ini contohnya. Jadi at-tilmid itu kan rofa, jadi na'atnya juga rofa. Ketika man'utnya nasab, na'atnya juga nasab, dan seterusnya. Nah, aturan na'at dan man'ut. Jadi na'at dan man'ut itu jika man'utnya mudzakkar maka na'atnya juga mudzakkar. Nah, ini man'utnya yaitu mudzakkar, seorang laki-laki. Jadi na'atnya juga harus mudzakkar juga. Apabila man'utnya muannas, na'atnya juga harus muannas. Contohnya hadhihi thalibatun jadidatun. Nih, jadi hadhi thalibatun jadidatun. Lafaz thalibatun ini muannas, yaitu ada tatanis. Tatanis itu
adalah tanda kalimat fiil bagi seseorang, yaitu bahwa yang mengerjakan itu seorang perempuan. Nah, jadi na'at juga muannas, yaitu tholibatun jadi dan tun. Nah, terus ma'rifah dan nakironya. Jadi na'at dan manut itu harus selalu berhubungan. Dia tidak bisa dipisahkan. Ada yang bisa dipisahkan, tapi nanti ada aturan yang lainnya. Jadi apabila na'at itu manutnya itu ma'rifah, na'at juga ma'rifah. Dan apabila manutnya nakiroh, na'at juga nakiroh. Nah, syarat-syarat na'at, yaitu na'at itu tidak lain hanya mengikuti sebelumnya, yaitu manutnya. Dan apa itu manut? Manut yaitu isim yang selamanya menggunakan isim zahir. Nah, macam-macam na'at selanjutnya. Jadi penjelasan na'at sekarang macam-macam na'at. Na'at itu ada dua. Yang pertama na'at hakiki dan na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki adalah ma yubayyinu sifatan min sifati masbu'ihi. Jadi dia hanya menjelaskan sifat dari sifat yang diikutinya. Dia hanya menjelaskan sifat dari sifat yang diikutinya. Contohnya ja'a Khalidun al-adibu. Ja'a telah datang siapa? Khalidun, Khalid al-adibu yang beradab. Jadi dia itu menyifati Khalid. Jadi Khalid itu beradab. Nah, kalau na'at sababi, apa itu na'at sababi? Ma yubayyinu sifatan min sifatin masbu'. Salah. Apa itu na'at sababi? Sifat lima. Jadi dia itu ma yubayyinu sifatan min sifati ma ta'alaku bimasbuhi. Jadi dia itu menyifati sifat orang yang berhubungan dengan yang diikutinya. Nih contohnya. Ya dulu. Ja'a rajulu al-hasanu khatuhu. Jadi kan kalau na'at hakiki nih, ini na'at hakiki namanya. Contohnya tholibatun, dia hanya menyifati matmutnya. Tapi kalau na'at sababi, dia menyifati ja'a telah datang siapa rajul laki-laki al-hasanu yang bagus apa khatuhu, tulisannya yang bagus tulisannya. Jadi dia itu menyifati sesuatu yang bergantung kepada rajul. Al-hasanu, ya telah datang siapa rajul laki-laki al-hasanu yang bagus khatuhu, tulisannya. Jadi telah datang laki-laki yang bagus tulisannya. Nah, na'at itu harus mengikuti manutnya dalam 4 keadaan. Yang pertama ma'rifah nakirohnya, yang kedua mufrad tasniyah dan jamaknya, yang ketiga mudzakkar dan muannasnya, yang keempat i'rab, rofa, nasab atau jarnya. 4 keadaan dari 10 perkara ini harus dicocokkan antara na'at dan manut pada na'at hakiki. Nah, untuk na'at sababi itu selalu mufrad, selamanya mufrad. Apa itu mufrad? Tunggal. Jadi dia tidak jamak. Jadi dia tidak mengandung dhamir, selalu dalam keadaan mufrad. Na'at sababi mengikuti manutnya itu hanya dalam i'rabnya, i'rab rofa, nasab atau jarnya. Jadi dia mengikuti dalam i'rabnya dan ma'rifat nakirohnya. Nah, jadi kesimpulan dari na'at hakiki dan na'at sababi yaitu na'at hakiki itu merupakan isim dhamir, dia mensifati manutnya secara langsung. Sedangkan na'at sababi hanya merupakan isim dhamir yang diatur setelahnya, tidak mensifati manutnya. Jadi dia ini kalau isim hakiki itu menyifati langsung, orangnya langsung ada. Jadi kalau
Nah, sababi itu menyifati sesuatu yang bergantung dengan media. Al-hasanu yang bagus tulisannya. Jadi dia itu berta'alluq. Nah, terus yang kedua, lanjut yaitu pembahasan tentang ma'rifatnya, isim ma'rifat dan nakiro. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah ismun dalla ala muayyanin. Pembahasan ke isim ma'rifat dan nakiro. Apa itu isim ma'rifat? Ma'rifat adalah ismun dalla ala muayyanin. Jadi kalimat isim yang menunjukkan atas yang ditentukan. Contohnya seperti nama Umaru, Zaidun, Dimasko, Damaskus, Anta. Jadi itu adalah isim ma'rifat. Jadi udah ketahuan. Contoh kayak Abdul, itu udah ketahuan. Nah, terus kalau isim nakiro adalah ismun dalla ala ghairi muayyanin. Jadi kalimat isim atas sesuatu yang tidak ditentukan. Contohnya karojulin. Jadi dia itu masih samar-samar. Jadi ibaratnya kata benda gitu lah. Isim nakiro itu karojulin, kitab, Madinah, kota. Nah, biasanya itu isim nakiro diakhiri dengan tanwin atau diawali dengan alif lam, atau tidak diawali dengan alif lam. Contohnya kitabun, buku, manatun, perempuan. Nah, isim ma'rifat itu terbagi menjadi 7 ya. Nah, isim ma'rifat terbagi menjadi 7. Al-ma'rifat itu sab'atu anwa'in, terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama itu apa? Yang pertama yaitu isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah seperti huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna. Jadi itu buat rujuk atau tempat kembali. Biasanya kalau ada rujuk ada marji. Jadi isim dhamir itu buat kembali ke kata awalnya. Contohnya seperti ana, huwa. Nah, yang kedua isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah isim ma'rifat yang menunjukkan makna definitif atau petunjuk, seperti hada, ini, hada, dalika, itu adalah isim isyarah. Jadi buat menunjuk. Hada, hadihi, kalau hada itu buat laki-laki. Hada kursiun, dalika. Ini contohnya. Nah, terus bagian isim ma'rifat yang ketiga yaitu adalah isim alam atau kunyah. Apa itu isim alam? Isim alam adalah yang diawali dengan
adalah isim ma'rifat yang digunakan untuk menyatakan nama orang, tempat, benda dan lain-lain. Itu disebut namanya isim alam, seperti Muhammadun. Kitabun, Fatimatun. Jadi isim alam, jadi itu bukan nama. Nah, terus yang keempat adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim ma'rifat yang berfungsi untuk menyambung kalimat atau jumlah setelahnya. Contohnya seperti lafaz aladi, alati. Jadi udah ketahuan kalau isim domir kayak anak, huwa, umakum. Kalau isim isyarah kayak kata isyarat, ada, hadi, dalika, tilka. Kalau isim alam itu nama, kitabun, rajulun. Dan kalau isim mausul yaitu seperti lafaz aladi, alazina itu jamak man. Nah, untuk yang kelima yaitu isim yang memakai alif lam atau yang diawali kalimat yang kemasukan alif, yang kemasukan al, kalimat yang yaitu kalimat yang kemasukan al. Contohnya seperti kitabun jadi al kitabu, masjidun jadi al masjidu. Nah, untuk yang keenam yaitu isim yang diidofatkan kepada dari semua ini. Jadi yang bersambung semua ini dinamakan isim ma'rifat atau diidofatkan. Contohnya libasun mahmudin. Atau isim yang diidofatkan dari kepada salah satu yang lima ini. Jadi dia berhubungan, bersambung. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu munada. Yaitu al-munada. Apa itu al-munada? Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida atau maksud yang terbentuk dari isim nakirah namun untuk tujuan bertemu. Contohnya apa itu huruf nida? Kayak ya tolibun, yaitu ya hadirun. Nahu itu contoh seumpamanya, artinya ya tolibun, ya hadirun sih. Nah, itu dari ketujuh isim ma'rifat yang sudah dijelaskan dan berikut contohnya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi isim nakirah adalah kata benda yang belum ketahuan, jadi masih samar-samar, kayak kitabun, kursiun. Dan kalau isim ma'rifat adalah kata benda yang sudah tertentu. Contohnya seperti Zaidun. Nah, ini penjelasan dari tentang pembahasan Na'at itu dan bagi-bagiannya beserta contohnya dan isim ma'rifat dan nakirah. Dan cukup sekian atas apa yang saya sampaikan. Atas segala kesalahan atau kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.